Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi kita hak kekayaan intelektual, perlindungan varietas tanaman. Dasar hukum dalam perlindungan varietas tanaman di sini yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, ada juga tentang PP Nomor 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan VTE. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan varietas tanaman dan penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah. Juga ada PP Nomor 48 Tahun 2012 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian dan beberapa permentan terkait perlindungan varietas tanaman ini. Pentingnya perlindungan varietas tanaman bisa kita lihat pada konsideran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang pertama, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Yang ketiga, bahwa sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait, guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Dan yang keempat, untuk lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemulihaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru. Kepada pemuliha tanaman atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai. Di beberapa gambar ini semuanya adalah jagung. Namun bisakah kita melihat dari perbedaan gambar ini? Ya, bahwa gambar ini terdiri dari beberapa varietas tanaman dengan kode terdaftar yang berbeda, dengan rasa yang berbeda, dengan keunggulan yang berbeda pula. Pernah makan semangka ya? Nah, sekarang coba kita lihat semangka manakah yang sudah pernah kalian makan. Ya, ada yang bentuk bulat, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan juga ada yang berbentuk kotak segitiga, ya, dan bulat seperti biasa. Tapi yang manakah yang dimaksud dengan varietas tanaman? Mari kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, bahwa perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya kita singkat menjadi PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliha tanaman melalui kegiatan pemulihaan tanaman. Oke, jadi perlindungan di sini khusus ya diberikan oleh negara. Nah, untuk hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, tata letak sirkuit terpadu itu ada di Dirjen Kekayaan Intelektual. Namun untuk satu hak kekayaan intelektual yaitu tentang varietas tanaman ini
dia memiliki kantor sendiri, yaitu kantor pelindungan varietas tanaman. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Hak VVT merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Ini bisa kita lihat di pasal 1 angka 2. Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemulihan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunaannya. Untuk website pelindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian bisa kita lihat di www.pvtpp.setjen.pertanian.go.id, di mana di sini kita bisa melihat perlindungan varietas tanaman, ada pendaftaran varietas tanaman, ada berita resmi, informasi publik, ada perizinan pertanian, ada database varietas tanaman dan publikasi. Nah, semuanya bisa diakses dengan mudah di website ini. Varietas tanaman yang selanjutnya juga disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Jadi unsur varietas tanaman bisa kita lihat di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Nah, apa yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Jadi ada beberapa kegiatan penelitian dan pengujian sehingga ditemukan sebuah penemuan dan pengembangan suatu varietas tanaman yang baru. Nah, maka hal ini bisa kita sebut dengan pemuliaan tanaman, di mana kita bisa melihat dari pasal 1 angka 4. Lingkup perlindungan varietas tanaman bisa kita lihat di pasal 2 ayat 1 bahwa varietas yang dapat diberi VVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Jadi ada beberapa unsurnya ya. Lingkup perlindungan varietas tanaman ada pada pasal 2 ayat 2. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman yang semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.
Pada pasal 2 ayat 3 disebutkan juga bahwa suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak VVT. Pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Varietas yang dapat diberi VVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. Jadi dia harus menggunakan nama yang bisa disebutkan dan terus berlanjut ya meskipun masa waktunya telah habis. Yang kedua, B. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. Misalkan nama jeruk, buah jeruk dinamakan B12 manis. Ya, padahal jeruknya asam, sehingga ini menimbulkan kerancuan dari nama yang disebutkan. C. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak VVT dan didaftarkan pada kantor VVT. Nah, jadi penamaan tadi dilakukan oleh pemohon baik secara langsung oleh pemulia ataupun oleh kuasa hukumnya. Nah, pada poin D, apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir B, maka kantor VVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. Misalkan tadi ya, namanya tidak sesuai karena adanya kerancuan yang harusnya buah itu manis, dia menyebutkan dengan asam atau asin dan sebagainya. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. Jadi sebelumnya sudah ada nama varietas misalkan durian musangking. Lalu orang itu juga mau mendaftarkan dengan nama yang sama, maka pemohon itu harus mengganti nama varietasnya dengan nama lain yang berbeda dan memiliki ciri khas dan orang juga bisa mengingatnya dengan sangat mudah. F. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada seperti jagung B12, jagung Bima, dia bisa menggunakan sebagai merek dagang. Jadi varietas tanaman itu dengan namanya yang unik tadi bisa digunakan sebagai ciri khas pada sebuah merek dagang. Nah, ini semuanya diatur pada pasal 2 ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Baik, secara singkat bahwa varietas tanaman tadi harus memiliki kebaruan, adanya unik, adanya seragam, dan stabil atau kita bisa singkat dengan BUS. Ya. Nah, ini rangkuman secara singkat, baru, unik, seragam, dan stabil. Baik, terima kasih telah menyimak materi perlindungan varietas tanaman. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Silahkan yang mau bertanya, silahkan bisa mengirim email atau komen di bawah ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.